Kemarin dalam rekrutmen berani hampir semua yang masuk itu 70% sarjana yang baru keluar. Ya, sarjana yang baru keluar. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan IT yang bagus dibanding dengan yang sudah. Tapi kita seimbangkan. Ya, tahapan yang paling krusial itu adalah tahapan pencalonan bagi calon DPD, yaitu adalah tahapan verifikasi. KPU tentu dalam melaksanakan tahapan yang sejak di launching tanggal 14 Juni 2022 sudah ada beberapa hal yang dilakukan sejak tanggal 28 Juli kemudian 1 Agustus, yaitu tahapan pendaftaran partai politik, verifikasi dan penetapan, dan alhamdulillah kemarin tanggal 14 Desember kita sudah menetapkan partai politik peserta pemilu, yaitu 17 partai ditambah partai lokal, 6 partai di Aceh. Kita ini sudah paham bahwa KPU tentunya urusan-urusan yang bersifat teknik pelaksanaan pemilu, tetapi tanggung jawab sukses pemilu adalah merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh stakeholder. Partisipasi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2024, baik secara kuantitas dan yang lebih terpenting secara kualitas. Metode pelaksanaan kegiatan peluncuran kira pemilu tahun 2024 dilaksanakan dengan format sebagai berikut. Peluncuran kira pemilu tahun 2024 yaitu setahun menuju hari pemungutan suara dengan tema Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Maksud dan tujuan kegiatan peluncuran kira pemilu tahun 2024 bertujuan mensosialisasikan dan mengenalkan partai politik peserta pemilu tahun 2024 seluas-luasnya kepada masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman di media sosial resmi yaitu YouTube KPU RI dan diikuti oleh 38 satker KPU provinsi dan 514 kabupaten kota dengan unsur Forkopimda dan partai politik peserta pemilu di setiap tingkatan. Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran tetap terbuka dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan pelaksanaan tahapan kita ke depan agar apapun hasilnya pemilu kita adalah menghasilkan pemilu yang berkualitas, yang berintegritas dan bermartabat. Pak, atau siapa saja di luar penyelenggara pemilu yang tidak puas dengan kerja-kerja KPU, maka KPU harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah putuskan dalam setiap pelaksanaan tahapan tadi. Kemudian ini juga sarana, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, sarana integrasi bangsa. Maksudnya apa? Dalam setiap tingkatan pemilu ini kan ya, kalau saya tangkap tadi misalnya begini, partai politik yang mendukung calon presiden bisa bergabung, tetapi pemilu ini kan arena konflik kepentingan. Ya tentu penyelenggara pemilu harus siap untuk menghadapi segala tantangannya. Karena ini kita bekerja di arena konflik, maka KPU di seluruh Indonesia harus menyiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan aturan hukum. Misalnya begini, ketika ada persoalan-persoalan yang lahir dari penyelenggara pemilu berarti itu masalah kan gitu. Tetapi ketika ada kirap itu adalah membawa bendera partai politik, 18 partai politik. Jadi 8 bendera partai politik, 18 peserta pemilu partai politik tadi itu dikelilingkan dari seluruh Indonesia, dari ujung satu ke ujung yang lain, supaya tahulah bahwa inilah kerja-kerja pemilu saat ini, bahwa agar masyarakat lebih memahami juga secara dekat. Kegiatan hari ini itu adalah kegiatan peluncuran kirap pemilu yang mana dilakukan untuk menyosong 1 tahun ke depan, yaitu tanggal 14 Februari 2024 hari pelaksanaan pemilu kita untuk pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, khususnya kita juga di Sulawesi Tenggara, 17 kabupaten kota mengikuti kegiatan ini. Adapun dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu ke depan, kita di Sulawesi Tenggara 17 kabupaten kota, ya penyelenggara pemilunya sudah ada, di PPK itu 1.105,
kemudian PPS-nya 6.970, kemudian Pantarli kita itu 8.131. Pantarli itu hari ini bekerja untuk melakukan pencocokan dan penelitian kepada calon pemilih yang basisnya ada di sekitar yang kita anggap sebagai tempat potensi TPS ke depan. Jadi tugasnya mereka itu adalah datang ke rumah-rumah warga untuk memastikan keberadaan warga yang termuat dalam KK masing-masing kepala keluarga. Kemudian tahapan yang dilaksanakan sekarang ini adalah tahapan verifikasi faktual calon anggota DPD untuk pemilu 2024. Jadwalnya itu tanggal 6 sampai tanggal 26 Februari depan. Perfaknya kan? Perfaknya. Jadi kalau sekarang ini lagi bekerja mereka. Setelah itu nanti kita lihat lagi. Kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran tentu dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kita mengundang seluruh stakeholder yang ada. Ini adalah untuk bagaimana kita membangun sinergitas, membangun koordinasi yang baik dalam rangka sukses pemilu tahun 2024. Karena KPU ini adalah secara teknis memang menjadi tanggung jawab KPU. Tetapi kalau bicara sukses adalah menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh stakeholder, apalagi teman-teman pers. Ya, karena ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.